Ada apa? Mengapa mengikuti nenek? Nenek mau pulang, punggung nenek sakit. Biar kami pijat. Kami pintar memijat. Hore, hore. Biarkan nenek istirahat, nanti nenek makin sakit. Bacakan cerita. Tidak. Satu cerita Satu cerita saja. saja. Satu cerita saja. Baik, hanya satu cerita. Tapi jika nenek disela, nenek akan pergi. Ini adalah cerita yang sangat lama. Nenek tahu cerita ini saat seumur kalian. Pada suatu hari, ada seorang tukang kayu miskin bernama Abdurrahman dari Usegerdinaj, Arab Saudi. Abdul Rahman dan istrinya Hela biasanya pergi ke pinggiran desa untuk mengumpulkan kayu bakar. Aku lelah, punggungku sakit. Aku juga ingin istirahat. Mereka hidup dalam kemiskinan, tapi Abdurrahman baik hati dan istrinya jujur. Mereka saling menjaga satu sama lain. Tapi ada satu persoalan, mereka tidak punya anak. Mereka berdoa supaya Tuhan memberi anak. Berhenti, keledai itu makan siangku. Tidak, kembalikan. Pada suatu malam yang tidak biasa, berbeda dari malam-malam lainnya. Tukang kayu bermimpi, mimpi yang aneh. Abdul Rahman, bangunlah. Cepat kau bangun. Abdul Rahman, ayo cepat bangun. Kau siapa? Berdiri saat kau bicara padaku. Aku merasa sangat kasihan. Kau dan istrimu bekerja banting tulang, tapi kalian masih saja miskin. Bangunlah. Aku akan membantumu agar tak hidup susah. Dan kau akan bahagia selamanya. Bangun, tunjukkan rasa hormat. Bangun sekarang. Sekarang, bangun. Siapa? Apa yang kau mau dariku? Diam dan dengarkan. Aku memberimu kemakmuran dan keberuntungan, meski kau tak pantas. Kemakmuran? Ya, kemakmuran dan kebahagiaan. Besok pagi, pergilah ke Baghdad dan gali di bawah gerbang timurnya. Kau akan temukan harta karun di sana. Itu akan membuatmu, istrimu, dan bahkan keturunanmu kaya raya. Membuatku dan keluargaku kaya? Ya, kau akan kaya selamanya. Tapi ada satu syarat. Kau harus menemukannya sendiri dan bukan orang lain. Mengerti, Abdul Rahman? Mengerti. Tidak mungkin. Aku tak percaya. Ini mustahil. Itu hanya mimpi. Tak ada harta karun. Aku berhalusinasi. Ada apa? Oh, tidak apa-apa. Jangan cemas. Bangun tukang kayu. Bangun miskin. Tidak. Dan rumah yang buruk. Caramu memperlakukan tamu. Mana sopan santunmu? Jin muncul lagi dan memintanya untuk pergi ke Baghdad dan berkata, Ini bukan mimpi. Jika ingin kaya, pergilah ke Baghdad. kau akan menemukan kebahagiaan di tempat yang kuberitahu. Tidak di tempat lain. Oh, mimpi yang sama. Mimpi yang sama? Mimpi buruk? Hanya sebuah mimpi. Kau tahu tanganku gatal. Ini pertanda baik. Jika itu benar, kita bisa bayar utang. Dan beli rumah kecil. Kau ini bicara apa, Bu? Bicara tentang harta karun, hutang, dan rumah. Oh, Dengan adanya harta karun, kita tak perlu bekerja lagi. benarkah? Tentu saja, kalau tidak, mengapa disebut harta karun?
Tapi aku takut jika kita mendapatkannya, kau berhenti bekerja dan menjadi malas. Astaga, ada apa denganmu? Apa kau ini telah terbiasa menjadi miskin? Aku tidak ingin bekerja lagi. Sudah cukup menebang kayu membuatku lelah. Dan semoga saja kehidupan kita nanti lebih baik. Kau suka nasib buruk kita? Apa kau bilang? Tukang kayu itu berdoa untuk tidak memimpikan jin atau harta karun. Hai tukang kayu, kau berdoa agar tak melihatku lagi? Bagaimana kau tahu? Aku tahu segalanya. Dengarkan aku, terserah kau mau percaya atau tidak. Sampai jumpa. Aku percaya kau. Aku akan ke Baghdad mencari harta karun itu. Janganlah kau pergi. Pergilah dan temukan harta karunnya. Temukan harta karunnya. Oh, astaga. Oh, itu pasti benar. Aku bermimpi 3 malam berturut-turut. Oh, astaga. Ini pasti kesempatan yang harus aku ambil. Dari mana suamiku? Ke pasar menjual keledai. Apa? Seperti yang kau dengar, ambillah ini. Dan coba kau atur sampai aku kembali. Aku akan pergi sebentar. Apa? Kemana? Pergi ke Baghdad! Tukang kayu bertekad dengan harta karun itu, dia akan beli peternakan besar untuk istrinya dan istana untuk dirinya dan hidup seperti raja. Terobsesi, dia berlari seperti orang gila. Pergi ke Baghdad! Setelah 3 minggu, dia akhirnya berhasil tiba di Baghdad. Oh, tiba di Baghdad. Silakan lihat dulu. Wah, ini adalah kain yang terbaik. Oh, astaga. Begitu penuhnya. Ramai sekali. Ada begitu banyak orang. Tukang kayu yang kelelahan menemukan masjid kecil dan dia memutuskan untuk istirahat. Semoga aku temukan harta itu. Di pagi hari, tukang kayu menemukan gerbang timur Baghdad. Dan dia yakin bahwa mimpinya itu benar dan bukanlah mimpi buruk. Tukang kayu menggali dengan semangat. Dia ingin menemukan harta karun untuk mewujudkan impiannya dan juga istrinya. Dia berkata pada dirinya, aku ingin kehidupan yang baik untukku dan istriku yang tak pernah mengeluh menjadi miskin. Tapi setelah semua kerja keras ini, Sia, kau berbohong, Jin. Di mana harta karun yang kau janjikan padaku? Untunglah tidak ada yang mengetahui tentang lubang ini. Betapa bodohnya aku. Harta karun dan kemakmuran, semua itu bukan untukku. Dasar pembohong, aku tidak akan percaya mimpi seperti itu lagi. tukang kayu lelah setelah berjalan tanpa tujuan di sepanjang gang-gang kota.
Hingga dia tiba di masjid tempat dia menghabiskan malam pertamanya di Baghdad. Di dalam ada seorang lelaki tua. Dia sangat ingin ditemani. Lalu dia duduk dan mengobrol dengan lelaki tua itu. Betapa bodohnya percaya pada mimpi itu dan aku sangat lelah. Kau harus bekerja keras dan lelah. Tidak ada yang didapat dengan mudah. Tapi apakah kau gila? Kau meninggalkan istri dan pekerjaanmu untuk mengejar mimpimu itu? Dasar payah. Ya, itu benar. Tapi yang mengejutkan, aku juga punya mimpi yang sama denganmu. Mimpi yang sama? Iya, sama. Seorang pria aneh muncul dalam mimpiku juga dan berkata, Dengarkan aku. Aku ingin kau pergi ke Usaiger di Najd. Ada harta karun yang terkubur di bawah kandang keledai tukang kayu. Kau mengerti? Apa? Tukang kayu di Usaiger? saat aku terbangun, aku memikirkan tentang mimpi itu. Aku memimpikan itu 3 malam berturut-turut. Tapi aku memutuskan untuk melupakan mimpi aneh itu. Benarkah? Iya, anakku. Aku sudah tua dan Najd jauh sekali. Mungkin aku tidak akan pernah menemukan rumah si tukang kayu. Iya, itu benar. Dengarlah anakku, mimpi hanyalah mimpi. Dan kau mengikutinya dan coba lihat apa masalah yang disebabkan oleh itu. Kau ini benar sekali. Dan aku sangat senang sekali kita bicara. Ini nikmati anggurnya. Aku harus pergi. Sampai jumpa. Oh, astaga. Astaga, ini luar biasa. Berita yang sangat bagus. Aku akan kembali ke Usaiger. Si tukang kayu begitu bersemangat tentang harta itu setelah memutuskan melupakannya. Harta karun yang tak bisa dia temukan di bawah gerbang timur Baghdad mungkin ada di bawah kandang keledainya. Dia berlari pulang secepat mungkin tanpa istirahat. Harta karunnya ada di sini. Harta karun. Astaga, apa itu kau? Selamat datang kembali, sayangku. Oh, terima kasih. Apa kau menemukan harta karunnya? Oh, apa-apa? Harta karun. Harta karun apa? Kau pergi ke Baghdad karena memimpikan harta karun, kan? Itu sebabnya aku bertanya. Oh iya, benar. Kulihat tanganmu kosong, sepertinya kau tak menemukan harta karunnya. Sebenarnya ya benar. Kau tak perlu menjelaskan. Harta karun itu hanya mimpi. Benar. Aku senang kau kembali. Aku akan menyiapkan sarapan untukmu. Oh, dia membuat aku takut. Aku harus hati-hati mengenai harta karun itu. Istriku ini nampaknya terlalu banyak bicara. Dia akan membicarakan harta karun itu. Lalu berita itu akan menyebar ke seluruh desa. Oh, dia istri yang baik, tapi dia memang terlalu banyak bicara. Si tukang kayu menyuruh istrinya pergi mengunjungi orang tuanya. Kunjungilah mereka. Sudah begitu lama sejak kunjungan terakhirmu. Dia menyuruh istrinya agar dia bisa menggali kandang keledai saat istrinya pergi. Dia lupa tentang rasa lelahnya. Jantungnya berdegup kencang saat dia menggali harta karun itu. Astaga! Aku tak menemukannya, tak ada harta karun. Aku telah ditipu jin dan orang tua itu. Aku bahkan pergi ke Baghdad. Aku tak akan percaya lagi pada mereka. Astaga, apa ini? Harta karun. Harta karun. Akhirnya impianku jadi kenyataan. Harta karun. Aku rasa orang-orang akan curiga jika aku membeli sebuah rumah besar dan peternakan. Para pejabat akan mengintai dan penjahat akan menargetkan kami. Ini berarti mimpiku harus menunggu. Tukang kayu bersumpah untuk tidak membagi hartanya dengan siapapun karena dia bekerja keras untuk mendapatkannya. Dia memutuskan untuk tidak memberitahu siapapun, bahkan istrinya. Keesokan harinya,
dia membeli kembali keledainya dan menjual sebagian harta karunnya di kota di mana tidak ada yang mengenalinya. Karena punya banyak uang, tukang kayu membeli daging berkualitas baik dan juga sayuran segar dan souvenir untuk istrinya. Tapi dia harus hati-hati agar istrinya atau orang lain tidak tahu tentang harta karun itu. Jadi dia melanjutkan hidup seperti sebelumnya, seolah-olah dia tidak menemukan harta karun. Dia terus mengumpulkan kayu bakar dengan istrinya, lalu menjualnya di pasar. Dan di sana dia juga menjual beberapa harta dan memberi uang pada istrinya. Selamat datang kembali. Coba lihat apa yang kubawa. Hah? Aku menjual semua kayu hari ini dengan harga mahal. Banyak sekali. Iya. Kita sangat beruntung. Itu membuatnya senang melihat istrinya bahagia. Aku akan pergi ke pasar dulu ya. Iya istriku, hati-hati ya. Oh, kamu beli baju baru? Iya. Terima kasih ya untuk dagingnya. Kami sangat menikmatinya, terima kasih. Baguslah. Kau itu sangat beruntung karena suamimu menghasilkan banyak uang. Dia telah membagi-bagikan daging kepada para tetangga, luar biasa. Aku harap mereka tidak curiga. Harta karun ini milikku, tidak boleh ada yang mengambil. Terus-menerus mencemaskan harta karunnya. Si tukang kayu sering berhenti bekerja untuk pulang dan memastikan tidak ada yang menyentuh harta karunnya. Dia merasa cemas berada jauh dari harta karunnya, bahkan walau sebentar. Setelah bermimpi ada penjahat yang mencuri harta karunnya, dia bangun ketakutan dan pergi ke kandang keledai untuk memeriksa harta karunnya. Kecemasannya meningkat setiap hari. Ada apa? Tak apa. Kenapa kau terbangun? Tidak ada apa-apa, tidurlah kembali. Baiklah. Lalu suatu hari, dalam perjalanannya pulang dari pasar, dia menjadi sangat takut jika seseorang akan mengejarnya karena uangnya. Dan dia pun mulai menjadi panik. Sayang, apakah itu kau? Keledai kita kenapa? Keledai itu terlihat lelah, Abdul Rahman. Aku tak tahu dia kenapa. Hah? Kau terlihat sangat lelah juga, sayang. Iya, aku lelah. Apa kau menyiapkan makan malam? Tentu saja. Harta karunku. Harta karunku, tak ada yang bisa membawamu pergi. Tukang kayu menjadi sakit karena dia terlalu cemas. Istrinya yang merawatnya. Dia mencoba membuat suaminya sehat kembali, tapi dia tidak bisa. Dia menyiapkan makanan yang sangat lezat untuk suaminya, tapi tukang kayu itu menolak makan. Bahkan obat terbaik tidak bisa menyembuhkannya, dan hari demi hari dia menjadi semakin lemah. Tidak ada obat yang bisa menyembuhkannya. Sementara itu, orang-orang membicarakan tukang kayu yang sakit dan tidak bekerja, tapi tetap terlihat berkecukupan, punya uang, dan juga baju baru. Si tukang kayu tampak bisa makan dengan baik dan minum obat-obatan yang mahal. Meskipun dia sakit untuk waktu yang lama, rumor menyebar ke seluruh desa. Aku paham mengapa orang-orang curiga. Aku kenal mereka. Suamiku memberiku uang yang banyak. Hanya dari kayu bakar. Dia bertingkah aneh sejak pergi ke Baghdad. Pasti ada sesuatu terjadi padanya di sana. Aku tak percaya. Obat yang mahal tak bisa menyembuhkannya. Kau bilang apa? Sayang. Warga membicarakan dari mana aku mendapat uang? Bagaimana mereka tahu kita mempunyai uang? Kau tenanglah sedikit, sayangku. Aku ingin lihat keledaiku, mungkin akan mengubah suasana hatiku. Baik, pergilah. Bagaimana aku mengatakan itu padanya? Astaga.
Bagaimana ini? Bagaimana warga tahu tentang harta itu dan siapa yang menyebarkan isu? Jika mereka tahu harta itu akan jadi masalah besar. Dan jika penjahat tahu, mereka pasti mencurinya. Aku harus sembunyikan harta karun di tempat yang lain. Harta karunku. Aku tidak akan membiarkan siapapun mendekatimu. Oh, dan aku harus menyuruh istriku pergi. Apa kau bilang? Seperti yang kau lihat di mimpi. Jangan keras-keras, nanti ketahuan. Mengapa kau tak memberitahuku? Sudahlah, aku akan jelaskan semuanya padamu. Dia memberitahu istrinya tentang Baghdad. Dan dia mengakui bahwa dia menyembunyikan hartanya dari istrinya. Tapi harta ini tidak baik, suamiku. Kenapa? Itu membuatmu sakit secara fisik dan emosional. Dan kau takut orang-orang mengetahuinya. Tapi istriku, ini semua adalah kekayaan kita. Kekayaan macam apa yang membuat kita tidak bahagia? Aku tahu kita miskin. Tapi jika ternyata harta ini memengaruhi kesehatan dan ketenangan pikiran kita, maka aku tak menginginkannya. Selama kita hidup dan bekerja bersama, itu sudah cukup dan aku sudah sangat bahagia, suamiku. Tapi... Pikiran dan tubuh sehat adalah segalanya. Aku tak ingin kau tersiksa karena harta karun dan setiap hari kau pergi ke kandang untuk menjaga harta karun itu. Aku ingin hidup seperti sebelum kau menemukan harta karun itu, suamiku. Dan hari-hari itu adalah hartaku yang sebenarnya. Terima kasih, istriku. Itu sangat berarti bagiku. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah memberikan istri yang sangat luar biasa. Aku lebih berarti dibanding harta karun itu. Iya, istriku, lebih dari itu. Penjahat! Di mana penjahatnya? Kami tahu sesuatu terjadi. Kau tahu apa? 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 Semuanya aman? Kami mendengar kau menjerit. Kami pikir kau diserang penjahat. Hah? Sungguh? Kami bilang teman kami sakit dan sekarang menjerit. Jadi kami cemas. Astaga. Kau ini pembuat onar. Ya memang. Terima kasih semuanya ya. Kalian tetangga yang baik. Dan bagaimana dengan harta itu? Mereka menyumbangkan sebagian harta karun itu untuk membangun desa dan membagikan sisanya dengan tetangga mereka. Hah? Aku merasa kasihan pada si tukang kayu itu. Jangan merasa kasihan. Si tukang kayu dan istrinya bahagia. Dan mereka diberkahi dengan harta yang lebih besar. Seorang anak